Pemerintah Korea Selatan pada hari Rabu 26 Mei 2021 mengumumkan bahwa warganya yang telah divaksinasi COVID-19 diperbolehkan untuk melepas masker di ruangan terbuka. Ini berlaku bagi mereka yang sudah menerima setidaknya 1 dosis vaksin COVID. Kebijakan ini akan berlaku mulai Juli mendatang. Disebutkan hal ini sebagai upaya untuk mendorong warganya yang berusia tua agar mau divaksinasi COVID-19. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan Alvin Kobulsyah, mahasiswa yang saat ini berada di Seoul National University. Selamat malam, Pak Yunis dan juga Alvin. Selamat malam, Mbak Tiffany. Oke, Alvin juga sudah bisa mendengar saya ya. Saya mau ke Pak Yunis dulu. Pak Yunis, apakah dua syarat ini, yang pertama adalah keberhasilan pengendalian laju, kemudian percepatan vaksinasi, betul dua syarat mutlak yang menjadi alasan pelonggaran bermasker di satu negara? Ya, jadi pertama harusnya kebijakan pelaksanaan lepas masker itu harus diyakinkan benar-benar aman bagi yang tidak pakai masker. Jadi benar-benar aman kalau wabahnya sudah selesai. Maka penyakit itu menjadi endemis. Menjadi endemis dulu begitu. Yang kedua adalah endemis dapat melokalisir orang yang sakit begitu. Artinya dia diisolasi dengan baik. Ya, jadi yakinkan itu. Nah, kalau di Indonesia karena tesnya kurang, saya nggak yakin itu bisa dilakukan. Kalau di Amerika, saya setengah yakin. Karena kemungkinan besar apa yang ditangkap atau kasus yang ditangkap lewat film Amerika, menurut saya juga tidak benar-benar menggambarkan penyakit yang ada di masyarakat. Ya, kalau dia mencabut peraturan itu, karena kayak orang yang tidak pakai masker tidak kena denda begitu. Jadi menurut saya itu untuk melonggarkan beban masyarakat begitu. Jadi tapi waktu pakai masker dibebaskan, masyarakatnya tetap pakai masker kok. Jadi di Amerika mau di Korea ya ada yang tetap pakai masker, ada yang tidak. Mungkin yang tidak itu menurut saya pengetahuannya kurang tentang penularan COVID-19. Makanya dia berani. Kalau dia berani kemudian tidak pakai masker, padahal di daerahnya itu banyak kasus COVID-19, maka dia berisiko untuk terkena COVID-19. Walaupun sudah divaksin, karena vaksin efikasinya itu ada yang lebih besar dari 80%. Semua kurang dari 80% begitu. Jadi bayangkan 30% lebih orang yang sudah divaksin 2 kali itu mungkin terkena 19. Oke, berarti Pak Yunis, kalau tadi mungkin bisa saya simpulkan Indonesia masih jauh untuk bisa mengikuti negara-negara seperti Amerika, kemudian yang akan menerapkan kebijakan ini seperti Korea Selatan, kemudian New Zealand. Indonesia masih jauh dari itu. Yang jadi kekhawatiran juga, apakah dengan adanya kebijakan beberapa negara ini, kemudian izin yang diberikan oleh CDC ini, takutnya bisa menjadi hambatan pengendalian tidak? Ya, satu menurut saya yang paling benar adalah Selandia Baru. Karena mungkin kasusnya benar bisa diisolasi dan sudah amat jarang. Jadi kalau di Selandia Baru menurut saya kasusnya sedikit, apalagi positivity rate-nya. Kalau di Amerika dengan positivity rate 2,9% dan di Korea juga 1,1 sekian persen atau 2%. Itu masih berisiko. Catatannya kalau kemudian endemisitasnya memang sudah terlokalisir. Kalau di Amerika sudah terlokalisir itu bisa saja begitu, walaupun 2% ya kalau terlokalisir di bagian tertentu, kalau di Korea di provinsi tertentu mungkin bisa, itu bebas. Karena masyarakatnya harus terbuka pada surveillance-nya. Kalau surveillance di provinsi tersebut atau negara bagian Amerika itu kok nggak ada lagi kasus, ya dia pasti akan melepas masker begitu. Ya, kalau surveillance itu benar. Ya, jadi kalau di Indonesia ya surveillance-nya belum mampu menggambarkan kasus di masyarakat begitu. Jadi kalau daerah itu hijau, kuning, merah, kemudian ya tidak
yakin benar-benar menggambarkan itu hijau atau kuning atau orange atau merah begitu. Saya yakin surveillance di Indonesia tidak mampu menggambarkan kasus COVID di wilayahnya, baik itu provinsi atau kabupaten atau kota, Mbak. Yang juga menjadi pertimbangan atau indikatornya adalah tingkat kepatuhan publiknya ya, kepatuhan kesadaran publiknya. Saya mau ke Alvin di Seoul, di Korea Selatan. Di sana sendiri bagaimana respons masyarakat yang nanti ini bulan Juli, kurang lebih 1 bulan lagi, ini diperbolehkan untuk tidak mengenakan masker. Berbicara mengenai kepatuhan publiknya seperti apa? Kalau bicara konteksnya Korea Selatan, memang kebijakan terbaru yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri kemarin bentuknya adalah sebuah stimulus ataupun sebuah insentif bagi warga negara Korea untuk mendaftarkan diri melakukan vaksinasi. Kenapa? Karena memang pada bulan depan, pada bulan Juni, target vaksinasi di Korea Selatan itu sebenarnya harusnya mencapai 25% atau sekitar 13 juta populasi dari total sekitar 52 juta populasi. Sampai hari kemarin yang sudah tervaksinasi itu kurang lebih baru 10% atau sekitar 5 juta, dan dari 5 juta itu baru sekitar 2,1 juta warga yang sudah tervaksinasi penuh atau sudah menjalani 2 kali dosis vaksinasi. Jadi responnya sebenarnya masih pro kontra sekali di sini. Pertama, pertimbangannya adalah pada bulan Juli mendatang membuka masker hanya di luar ruangan, tapi kalau di dalam ruangan tetap memakai masker. Jadi itu jadi pertanyaan juga untuk warga, sejauh apa efikasi dari vaksinasi terhadap penyebaran virus itu sendiri. Jadi kenapa kalau memang demikian percaya diri pada efikasi vaksin, kenapa hanya di luar ruangan saja? Tapi mungkin ini salah satu cara ya, karena untuk mencapai target ini pemerintah Korea hanya punya 1 bulan lagi, berarti hanya punya waktu kurang lebih 30 hari kurang untuk mencapai target 25%. Karena nanti targetnya memang herd immunity-nya targetnya adalah di bulan November, itu kurang lebih 70% dari total populasi inginnya sudah tervaksinasi. Dan bahkan sekarang di Korea kita sudah memasuki termin kedua vaksinasi. Jadi termin pertama diprioritaskan untuk pekerja kesehatan dan juga pekerja di garis depan lainnya. Kita sudah memasuki termin kedua untuk warga-warga lanjut usia, lalu juga dengan warga-warga dengan kebutuhan khusus. Tapi bahkan sampai sekarang masih ada sisa dosis. Jadi bagi kita warga berusia muda dan lain-lain, di luar yang punya komorbid dan lain-lain, sudah dipersilahkan untuk mendaftarkan diri untuk menggunakan vaksinasi dengan dosis sisa yang tidak tergunakan oleh lansia-lansia di termin kedua ini. Jadi prinsipnya kebijakan terbaru ini adalah untuk menjadi stimulus bagi warga negara Korea untuk mendaftarkan diri di vaksinasi. Tapi ternyata tidak dibayangkan kita kan kalau misalnya boleh atau adanya pelonggaran membuka atau lepas masker ini akan disambut euforia. Tapi ternyata tidak sepenuhnya euforia dia di Korea Selatan sendiri ya. Alvin, sedikit, kalau saya tidak salah Korea Selatan juga melonggarkan kegiatan sejak 6 Mei, kalau saya tidak salah di awal bulan Mei. Sektor mana saja? Sebenarnya di Korea sampai sekarang untuk wilayah metropolitan Seoul, berarti wilayah Seoul, Gyeonggi-do, dan di sekitar ibu kota, sekarang masih di level 2, itu level ketiga tertinggi dari 5 level yang ada di Korea Selatan, dan di daerah lainnya di level 1,5, itu di level kedua. Tingkat infeksi harian juga masih ada di angka di atas 500, hanya di 2 hari terakhir kita sampai di angka 400. Tapi di sektor apa saja, sebenarnya beberapa sektor rawan seperti di hiburan malam ataupun tempat peribadatan masih sangat dijaga kapasitas. Semisal di tempat ibadah maksimal hanya 20% dari total okupasi yang diperbolehkan, dari total maksimal yang diperbolehkan. Jadi sebenarnya masih banyak pengetatan, dan terutama yang paling khas di Korea itu di luar protokol umum. Protokol khususnya adalah dilarang untuk berkumpul lebih dari 4 orang. Dan untuk keluarga inti itu maksimal 8 orang. Jadi mungkin itu yang nanti coba dilonggarkan apabila target vaksinasinya tercapai. Baik. Terima kasih Alvin, dan sebelumnya Pak Yunis sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih untuk pembahasannya dan juga informasinya untuk kami malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.